minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat Masjid Atlas rahimahullah, mohon izin sebelum pelaksanaan salat Jumat pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumumannya pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 6 Desember tahun 2024, yang terhormat Bapak Ustadz Imam Fatan, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Irwan. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk pengusuhan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari dilaksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adikku sekalian, untuk anak-anak sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk tidak berbicara, berisik, bercanda, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, alhamdulillah canceling Jumat lalu terkumpul sebesar Rp2.020.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan ke samping. Jazakallah wa khairan. Saya mengucapkan para jamaah sekalian, semoga amal baik para jamaah sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para jamaah atau saudara sekalian yang ingin menitipkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, BSG Atlas atau bangunan serbaguna Masjid Atlas dapat disewakan untuk acara resepsi pernikahan, hitanan, seminar, dan lain-lain. Tentunya bagi para jamaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, Masjid Atlas dalam rangka program sedekah subuh mengundang Bapak sekalian, para jamaah sekalian untuk sama-sama hadir untuk tawabul ilmi, yang insya Allah acara ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad. Itu saja kami mengundang sekali lagi untuk para jamaah sekalian yang mempunyai keluangan waktu, silakan bisa langsung datang atau untuk hadir di Masjid Atlas waktunya pada sholat subuh. Pengumuman yang terakhir, pada jamaah sekalian sekaligus doa dan penutup, kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya. Dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jamaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi jamaah yang berdatang, silakan bisa menempati masjid utama lantai 2, masih ada beberapa tempat yang masih kosong.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli wa zidni ilman wa billahi rabba wa bil Muhammad rasulah bil islami amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak, yang telah memberikan rizki kepada kita yang tidak terhitung. Rizki, nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat itu kita dapat beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan ini menyampaikan tentang betapa pentingnya kita berkontribusi dalam memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid merupakan salah satu perintah Allah yang tidak kalah pentingnya dengan perintah-perintah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah
fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah segala-galanya. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya memakmurkan masjid walaupun bentuknya bisa bermacam-macam, bisa memakmurkan dengan kita sering hadir untuk melaksanakan sholat, sering hadir untuk menghadiri pengajian, sering hadir untuk menitipkan zakat kita. Itu semua mengakibatkan di akhir ayat orang-orang yang terus-menerus berusaha memakmurkan masjid, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang akan diberi pemahaman tentang petunjuk, yaitu Al-Quran. Karena banyak di antara kita yang masih belum paham tentang kitab suci ini. Masih banyak kaum muslimin yang memahami bahwa Al-Quran cukup dibaca dalam bahasa Arab saja, tidak perlu kita mengambil hikmah. Nah, inilah jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah berjanji dalam surat ini akan diberi pemahaman, akan diberikan hikmah tentang petunjuk Al-Quran ini. Nah, bagaimana kepada orang-orang yang ditunjuk menjadi pengurus masjid? Ini levelnya lebih tinggi lagi, karena pengurus masjid mau tidak mau dia harus menjadi pelayan. Walaupun di dalam pekerjaan, di dalam status sosialnya mungkin dia tinggi status sosialnya, tetapi ketika menyanggupi untuk menjadi pengurus masjid, siap-siaplah dia untuk menjadi pelayan. Pelayan bagi masyarakat, baik yang ada di sekitar masjid maupun secara umum. Nah, tentu ini membangkitkan kesadaran agar orang hadir ke masjid, agar hadir ke pengajian, baik itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk menitipkan zakatnya, ya, itu memerlukan proses penyadaran. Karena masyarakat seringkali ke masjid itu bukan untuk menitipkan zakat, justru sebaliknya untuk meminta zakat. Bahkan tidak sedikit orang hadir ke masjid bukan mau membersihkan WC atau toilet, tetapi justru mau buang hajat, mau motori toilet. Nah, sebagai pengurus masjid tidak boleh ada kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang baru sampai tahap sakit. Jadi ke masjid itu hanya ingin perlu kamar mandinya saja, perlu makan gratisnya saja, perlu ngambil uang zakatnya saja, tidak apa-apa. Karena memang dalam mengurus masjid ya, perlu kesabaran yang ekstra.
Seringkali saya menjumpai ketika di masjid ada anak-anak bermain, ya, para pengurus masjid memarahinya, sehingga anak-anak tidak mau ke masjid lagi karena si bapak itu suka ngomong. Nah, yang namanya anak-anak, ya, karena dunianya bermain, pasti di masjid juga main. Nah, ini harus paham para pengurus masjid, harus melayani, ya, niat ikhlas karena Allah, karena masjid ini rahmatan lil alamin. Sebagaimana Nabi, sebagaimana Al-Quran, masjid pun harus rahmatan lil alamin, harus menerima siapapun, berapapun usianya, apapun kepentingan dia ke masjid, semuanya harus terlayani dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah banyak, ya, contoh masjid yang makmur. Alhamdulillah, KDKM Masjid Atlas sangat ingin memakmurkan masjid ini, ya, mudah-mudahan bisa makmur seperti Masjid Jogokarya, ya, dan masjid-masjid sudah mulai banyak sekarang yang makmur. Apa ciri kemakmuran masjid itu? Menjadikan masjid sebagai solusi bagi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Pengurus masjid harus bersedia dari kata rumah kaum muslim yang terdekat dengan masjid belum mau ke masjid, maka harus dengan sukarela mengajak, terutama yang terdekat, yang sekitar jalan sini, yang belum ke masjid, ya, harus mau menghimbau para penghuni rumah yang di sekitar masjid untuk sama-sama memakmurkan masjid. Nah, tentu penyadaran ini, ya, harus atas dasar petunjuk. Orang diberi kesadaran, ya, untuk bisa dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan senang hati datang ke masjid, tentu dengan ayat-ayat Allah, diberikan pemahaman ayat-ayat Allah, ya. Karena ayat-ayat Allah, Al-Quran inilah yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari yang tadinya malas ke masjid akan rajin ke masjid. Dari tadinya malas sholat ke masjid akan rajin ke masjid. Inilah Al-Quran, ya, yang akan memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya, supaya dia tertarik untuk memakmurkan masjid. Janji Allah ini ada di surat Ibrahim, surat ke-14 Ibrahim, ayatnya ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam mim. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ayat ini tentu bukan ditugaskan hanya kepada Nabi saja, bagi kepada kita semua yang sudah memiliki kesadaran memakmurkan masjid untuk mengajak, ya, masyarakat agar rajin ke masjid dengan penyadaran. Ketika Al-Quran disampaikan, ayat-ayat Allah disampaikan, pemahaman Al-Quran disampaikan, maka dia akan dengan sukarela, dengan turut ikhlas untuk hadir ke masjid ini, untuk memakmurkan masjid,
untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Nah, tadi orang-orang yang mendapat petunjuk yang memakmurkan masjid ini, Allah berjanji kepada mereka akan memberikan pahala yang besar. Apa yang dimaksud pahala yang besar di sini? Tentu saja adalah surga yang nanti dijanjikan kepada orang-orang dengan petunjuknya, orang-orang yang senantiasa memahami petunjuk ini. Janji Allah ini Allah firmankan di dalam surat Yunus Allah berjanji di dalam surat ini bahwasanya Allah selalu menyeru manusia dengan petunjuk, dengan orang-orang yang paham ini, dengan paham petunjuk ini, ya, petunjuk ini akan menjadi tiket dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau ke dalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan terus kita memakmurkan masjid, Allah berkehendak memberi petunjuk kepada kita sekaligus akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah agar kita tidak diberatkan langkah kita untuk menuju masjid Allah, agar diringankan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran masjid, untuk memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu yang berada di sekitar masjid ini. Juga agar Allah memberikan pemahaman kepada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Karena dengan Al-Quran inilah, dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah inilah kita akan mendapatkan ridho Allah, dan ridho Allah ini akan menyampaikan kita ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni
الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampuni pula segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang soleh dan solehah. Hanya Engkaulah ya Allah yang dapat mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah selama ini kami kurang memakmurkan masjid. Mudahkan kami ya Allah untuk melaksanakan perintah-Mu memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat ke-18 tadi. Mudahkan langkah kami ya Allah, jauhkan sifat kikir kami ya Allah untuk menyisihkan rezeki yang Kau berikan untuk kami kumpulkan di dalam masjid ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan masjid kami ini masjid yang penuh dengan barokah, masjid yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar masjid kami, masjid yang bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan, membantu orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Jadikan masjid kami ini sebagai fasilitas bagi kaum muslim untuk memenuhi segala kebutuhannya yang berhubungan dengan ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah dalam mewujudkan masjid kami ini menjadi masjid yang makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus